STY atau Sintayong kembali ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir membesut atau menangani luar biasa. Ini kabar yang saya pikir kejutan lagi. Kenapa kejutan? Nah, STY kembali menangani, fokuskan oleh Erick untuk bisa memegang tim senior di kualifikasi Piala Dunia Oktober putaran pertama, dan kalau lolos di putaran kedua akan main di November. Kemudian Piala Asia. Sepak bola Indonesia tim nasional, kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati, ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Resmi kembali, Erick Thohir tunjuk Sintayong jadi asisten Patrick Kluivert untuk laga ronde 4. Langkah mengejutkan datang dari PSSI jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan bahwa Sintayong akan kembali bergabung dengan skuad Garuda, namun kali ini dalam posisi baru, sebagai asisten pelatih timnas senior Indonesia yang kini dinakodai oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Kabar ini menjadi kejutan besar, mengingat Sintayong sebelumnya sempat menyatakan bahwa masa jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia berakhir setelah membawa tim lolos ke ronde 4 kualifikasi. Namun, alih-alih berpisah sepenuhnya, PSSI justru mengambil langkah cerdas dengan mempertahankan pengalaman dan pengetahuan Sin di dalam tim. Dalam konferensi pers yang digelar di GBK Arena, Erick Thohir menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Sintayong adalah bagian penting dari kemajuan timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Pengalamannya memahami karakter pemain Indonesia, budaya sepak bola Asia. Kombinasi antara Sintayong dan Patrick Kluivert dinilai sebagai kolaborasi strategis. Sin dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan fokus pada kekuatan fisik serta transisi cepat, sementara Kluivert membawa filosofi permainan Eropa yang berorientasi pada penguasaan bola, pressing tinggi, dan penyelesaian akhir yang efektif. Patrick Kluivert sendiri menyambut baik kehadiran Sin dalam tim pelatih. "Saya sangat menghormati Coach Sin. Dia telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk Indonesia. Saya percaya dengan pengalaman dan kecintaannya terhadap tim ini." Reaksi dari para pemain timnas pun sangat positif. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, menyatakan bahwa kehadiran Coach Sin kembali ke bangku cadangan adalah motivasi tambahan bagi skuad Garuda. "Coach Sin sudah seperti ayah kedua bagi banyak dari kami. Kami berkembang karena dia." Demikian juga dengan Marcelino Ferdinand yang menyebut bahwa kehadiran dua pelatih top ini membuat dirinya lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan kuat di ronde keempat. Sebagai asisten pelatih, Sintayong diberi tugas khusus dalam pengembangan strategi pertahanan, kondisioning pemain, serta pengawasan terhadap pemain diaspora. Selain itu, dia juga akan bertanggung jawab dalam pengumpulan data analisis tim lawan dan mendampingi pelatih utama dalam sesi taktikal. Erick Thohir menjelaskan, Coach Sin paham betul karakter pemain Indonesia dan lawan-lawan di Asia. Dia akan jadi otak di balik layar dalam persiapan teknis dan analisis. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di ronde keempat, di mana lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran menanti. Untuk itu, PSSI mempersiapkan tim dengan sangat serius. Kehadiran Haaland, Tom Haye, Struijk, hingga Michael Bakker yang baru saja dinaturalisasi, akan memberikan amunisi tambahan. Namun menurut Coach Sin, yang paling penting adalah mental dan kerja kolektif. Tidak cukup hanya dengan bintang.
Yang penting adalah kerjasama dan semangat sebagai tim. Langkah ini pun disorot media luar negeri. ESPN menyebut Indonesia sebagai tim yang paling progresif dalam 5 tahun terakhir di Asia, sementara Fox Sports Asia mengulas strategi PSSI sebagai model integrasi antara pelatih lokal dan internasional. Sejumlah analis menyebut langkah menunjuk Kluivert sebagai pelatih kepala dan mempertahankan Shin sebagai asisten merupakan strategi jangka menengah yang menggabungkan pengalaman, kontinuitas, dan inovasi. Penunjukan Kluivert dan Shin sebagai tandem pelatih menegaskan bahwa PSSI tak ingin sekadar tampil bagus di kualifikasi, tetapi benar-benar menjadikan Piala Dunia sebagai kenyataan. Erick Thohir menambahkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan jangka panjang, termasuk serangkaian laga uji coba internasional melawan tim-tim kuat seperti Qatar, Uzbekistan, dan bahkan Argentina U23, sebagai bagian dari simulasi. Kami sedang negosiasi untuk menggelar laga uji coba di luar negeri, termasuk di Eropa. Meski kini menjadi asisten, banyak yang memprediksi bahwa Shin Tae-yong tengah disiapkan untuk peran yang lebih besar di masa depan, yakni Direktur Teknik Timnas Indonesia. Posisi ini akan memberinya kontrol strategis atas semua level timnas, dari U16 hingga senior, serta pengembangan pelatih lokal. Ketika ditanya soal masa depan ini, Shin hanya tersenyum dan menjawab diplomatis. "Saya ingin fokus dulu pada pekerjaan saya sekarang. Target kami adalah lolos ke Piala Dunia. Itu dulu." Kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih, meskipun bukan sebagai kepala pelatih, menunjukkan betapa PSSI sangat menghargai kontribusinya selama ini. Bersama Patrick Kluivert, Shin membentuk duet pelatih paling solid yang pernah dimiliki Indonesia. Kini, dengan komposisi skuad yang kuat, pelatih-pelatih kelas dunia, dan dukungan penuh federasi, timnas Indonesia tampaknya benar-benar siap untuk mewujudkan mimpi besar, tampil di panggung Piala Dunia. Garuda tak sekadar bangkit, tapi siap terbang tinggi menuju sejarah baru. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sedang panen sindiran oleh netizen Indonesia. Pria yang merupakan pemain legenda timnas Belanda itu tertangkap kamera sedang makan-makan di suatu pesta. Baru-baru ini, Patrick Kluivert tengah menikmati liburan di Marbella, Spanyol. Dalam salah satu momen, ia tengah menikmati makan malam dengan beberapa orang di sana di suatu acara. Dalam video tersebut, Patrick Kluivert bersama beberapa orang lainnya makan di Brasserie Astoria Marbella.